Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pajak. Sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu nama-nama yang ada di kelompok ini. Pertama yaitu saya sendiri, yaitu Al-Faizi Asihin. Kemudian Siti Halimatus Sa'diyah Ali, dan yang terakhir Miftahul Haq. Oke, kami sudah memperkenalkan diri. Sekarang kami akan menjelaskan tentang materi kami. Yang pertama, pengertian pajak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Besaran pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Adapun jenis-jenis pajak diantaranya yang pertama itu pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua pajak usaha kecil dan menengah (UMKM). Yang ketiga pajak penghasilan atau PPH. Pengertian pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Adapun besar PPN adalah 10% dari harga jual. Contoh soal PPN. Jika harga jual 80.000, ini sebelum kena pajak, harga jualnya itu 80.000. Dengan PPN maka pembeli harus membayar sebesar titik-titik. Harga aslinya itu 80.000, tapi kalau sudah kena PPN jadinya berapa? Nah, kita hitung. Rumusnya HJ ditambah PPN. HJ itu harga jual ditambah PPN. Nah, sama dengan 80.000 ditambah 10% dari harga jual. 80.000 ditambah 10% dari harga jual sama dengan 88.000. Ini jadi kalau sudah kena pajak PPN ini, maka harga jualnya menjadi 88.000. Oke, saya akan lanjutkan tentang materi berikutnya, yaitu tentang pajak penghasilan atau yang biasa disebut tentang PPH. Pajak penghasilan adalah pungutan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi dan badan. Pajak ini diambil dengan memotong penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Selain penghasilan yang diperoleh wajib pajak, selain gaji karyawan, PPH juga dipungut dari keuntungan usaha, honorarium, hadiah yang berupa harta besi yang dapat digunakan sebagai konsumsi atau menambahkan kekayaan. Penghasilan tersebut diterima baik dari dalam negeri atau dari luar negeri. Ini contoh soal PPH 21. Pak Adi merupakan pegawai swasta di suatu perusahaan dengan penghasilan 10 juta per bulan. Setiap bulan mendapatkan tunjangan jabatan 1 juta dan premi asuransi 1 juta. Namun setiap bulan Pak Adi harus membayar 5% dari pendapatan brutonya untuk biaya jabatan serta 400 untuk biaya pensiun. Pak Adi sudah menikah dan memiliki 1 anak dan istrinya tidak bekerja. Berapa PPH yang harus dibayarkan Pak Adi tiap bulannya? Ini adalah PTKP yang bisa disebut penghasilan tidak kena pajak. Ini yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2016. Ini adalah status. TKN 0 itu artinya status masih sendiri, jadi penghasilan tidak kena
pajaknya itu 54 juta. Nah, TK1 adalah tanggungannya, tanggungan 1, TK2 juga tanggungan 2. Jadi setiap mempunyai tanggungan 1 itu harus menambah pajaknya itu 4.500.000. Dan ini adalah di bawahnya itu K0. K0 itu adalah yang sudah menikah. Jadi PTKP-nya itu harus membayar 58.500.000. Dan K1 itu semisal sudah menikah mempunyai tanggungan anak. Jadi ditambah 4.500.000 jadi 63 juta. Dan seterusnya. Dan yang dimaksud dengan K1 0 ini adalah yang sudah menikah, yang sudah mempunyai istri tapi istrinya sudah bekerja. Itu termasuk K1 0 yang PTKP-nya harus dibayar adalah 108 juta. Dan K1 ini yang mempunyai tanggungan 1 anak yang dibayar itu 112.500.000. Jadi setiap tanggungan 1 anak itu wajib membayar 4.500.000. Ini K1 3 ini mempunyai tanggungan 3 ya, 121.500.000. Kalau misalkan mempunyai tanggungan 4 anak, tetap membayar 121.500.000 karena apa? Maksimalnya itu 3, tanggungannya 3. Jadi tetap dibayar sebagai tanggungan 3 saja. Oke, selanjutnya ini adalah lapisan penghasilan kena pajak. Kalau misalkan kita mempunyai penghasilan 1 tahunnya lebih dari 50 juta, itu kalau misalkan kita penghasilan 1 tahunnya itu 0 sampai 50 juta, tarif pajaknya itu cuma 5%. Dan penghasilan kita contohnya 50 juta sampai dengan 250 juta, penghasilan pajaknya 15%. Dan penghasilan kita selama 1 tahun 250 juta sampai 500 juta, penghasilannya itu tarif pajaknya itu 25%. Dan yang lebih penghasilan kita 1 tahun lebih dari 500 juta, tarif pajaknya itu 30%. Oke, ini adalah penyelesaiannya. Yang pertama itu kita cari bruto dulu. Bruto adalah penghasilan kotor. Penghasilan itu bisa kita masukkan. Jadi penghasilan 10 juta ditambah tunjangan 1 juta ditambah premi angsuran 1 juta sama dengan 12 juta. Jadi bruto itu 12 juta. Selanjutnya pengeluaran dari penghasilan. Tadi di soal itu ada 5% biaya jabatan dari penghasilan tersebut. Jadi biaya jabatan 5% dikali 12 juta yaitu 600.000. Dan di soal tadi ada biaya pensiun 400.000. Jadi 600.000 ditambah 400.000 sama dengan 1 juta. Nah, ini kita sudah menemukan pendapatan bersih. Jadi pendapatan bersih adalah bruto dikurangi pengeluaran dari penghasilan tersebut, yaitu 12 juta dikurangi 1 juta sama dengan 11 juta. Nah, 11 juta ini kita kalikan selama 1 tahun, yaitu dikali 12. 11 juta dikali 12 sama dengan 132 juta. Oke, selanjutnya. Habis kita mencari laba bersihnya, kita mencari PTKP-nya. PTKP itu yang sudah saya sebutkan tadi, penghasilan tidak kena pajak. Tadi Pak Andi itu statusnya dengan status menikah, mempunyai anak 1, tapi istrinya itu tidak bekerja. Jadi kita pakai K2. Pribadi, menikah plus anak. K2 sama dengan 67.500.000. Habis kita cari PTKP-nya, kita cari PKP. PKP adalah pengusaha kena pajak. Ini bukan pengusaha saja ya. Ini adalah meskipun kita bukan pengusaha, milik seseorang itu juga kena pajak. Jadi cara menghitung PKP itu adalah pendapatan per tahun
dikurangi total PTKP. Pendapatan per tahun tadi itu sudah menemukan 132 juta. Dikurangi total PTKP itu 67.500.000. Jadi hasilnya 64.500.000. Nah, setelah kita menemukan PKP-nya itu sudah ditemukan sebesar 64.500.000. Jadi ini penghasilan itu lebih dari 50 juta. Jadi tarif pajaknya itu 15%. Cara mengerjakannya itu tidak langsung 15% dikali 64.500. Jadi kita harus mendidikan. Jadi yang pertama tarif pajaknya itu 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Dan 15% dikali 14.500.000. 14.500.000 itu dari mana? Dari 64.500.000 dikurangi 50 juta. Jadi 15% dari 14.500.000 adalah 2.175.000. Jadi ini tarif pajak yang 5% sama 15% itu kita tambah, yaitu 2.175.000 ditambah 2.500.000 sama dengan 4.675.000. Ini kan tarif pajak selama 1 tahun. Di dalam soal itu kita disuruh mencari pembayaran pajak itu selama per bulan. Jadi 4.675.000 dibagi 12 sama dengan 389.583 per bulan. Jadi pajak penghasilan Pak Adi yang harus dibayar per bulan adalah 389.583 rupiah. Oke, kali ini saya akan melanjutkan tentang materi pajak usaha kecil dan menengah atau UMKM. Pajak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha kecil atau menengah kepada pemerintah, yaitu sebesar 1% dari nilai omset itu sendiri. Apa itu omset sendiri? Omset merupakan jumlah uang hasil dari penjualan barang dagangan tertentu, ya, atau bisa jasa atau bisa barang dagangan selama suatu masa jual 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun. Kemudian untuk contoh soal UMKM, yaitu soalnya seperti Pak Bagus, seorang penjual bakso. Dalam sehari rata-rata dia bisa menjual 200 mangkok bakso dengan harga 1 mangkok baksonya Rp20.000. Pajak UMKM yang harus dibayarkan selama 1 bulan yaitu sebagai berikut. Penyelesaiannya, omset 1 hari 200 dikali Rp20.000 sama dengan 4 juta rupiah. Kemudian omset 1 bulannya 4 juta dikalikan 30, hasilnya 120 juta rupiah. Kemudian untuk pajak UMKM-nya itu sendiri berarti 1%-nya dari 120 juta rupiah yaitu 1.200.000 rupiah yang harus dibayar. Jadi Pak Bagus harus menyetor pajak UMKM usahanya sebesar 1.200.000 per bulan. Dan untuk kali ini saya menjelaskan tentang pengaruh pajak atas keseimbangan pasar. Jadi pengaruh pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi, sehingga harga di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga sebelum pajak. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian, bila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.